Selamat berjumpa kembali dengan saya Edgar Eliazar Makahinda dengan NIM 210611040107. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai tugas individu minggu pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang materi, dalam hal ini mengkaji materi tentang audit of the acquisition and payment cycle, test of control, substantive test of transactions, and accounts payable. Intinya kita akan membahas tentang pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi terkait utang. Nah, di sini ada 7 learning objective. Yang pertama yaitu mengidentifikasi akun dan kelas dalam siklus penerimaan dan pembayaran atau dikenal dengan acquisition and payment cycle. Nah, yang pertama terhadap akunnya, ada akun yang terlibat di sini yaitu cash in bank, accounts payable, raw material purchase, purchase returns and allowance, property, plant and equipment, purchase discounts, prepaid expense, manufacturing expense control account, selling expense control account, dan administrative expense control account. Jadi kurang lebih ada 10 akun yang terlibat dalam siklus ini. Dan pada kelasnya ada 3 kelas di sini, yaitu kelas pertama, kelas penerimaan barang dan jasa, kelas kedua yaitu pengeluaran kas, dan kelas yang ketiga yaitu retur pembelian dan diskon pembelian. Dan sekarang pada learning objektif yang kedua yaitu menjelaskan fungsi bisnis, dokumen terkait, dan pencatatannya dalam siklus penerimaan dan pembayaran. Jadi di sini untuk fungsi bisnis juga dokumen dan pencatatannya itu terbagi berdasarkan kelas transaksi. Nah, kebetulan di buku ini ada 2 transaksi yang dibahas, yaitu 2 kelas transaksi yang dibahas, yaitu mengenai akuisisi dan pengeluaran kas. Yang pertama pada akuisisi, kita juga perlu mengetahui akun-akun yang terlibat di sini, yaitu ada inventory, property, plant and equipment, prepaid expense, leasehold improvements, accounts payable, manufacturing expense, selling expense, dan administrative expense. Ada 8 akun dan ada 3 fungsi bisnis beserta dokumen dan pencatatannya. Fungsi bisnis yang pertama yaitu pemrosesan pesanan pembelian, di mana pada pemrosesan pesanan pembelian ini ada 2 dokumen dan pencatatan yang dilakukan, yaitu permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Pada fungsi bisnis yang kedua yaitu menerima barang dan jasa atau penerimaan barang dan jasa. Ada 1 dokumen dan pencatatan yang perlu diketahui di sini, yaitu laporan penerimaan terkait barang dan jasa yang dimaksud tadi. Dan fungsi yang ketiga yaitu pengakuan terhadap kewajiban atau mungkin utang di sini. Nah, ada banyak dokumen dan pencatatan yang terlibat di sini, yaitu faktur dari vendor, memo debit, voucher, file transaksi penerimaan atau akuisisi, jurnal akuisisi, atau jurnal terkait penerimaan yang tadi. Ada juga neraca saldo utang dan laporan atau pernyataan dari vendor. Itu untuk kelas yang pertama yang memuat 3 fungsi bisnis beserta dokumen dan pencatatannya. Nah, pada kelas yang kedua yaitu pengeluaran kas, ada 3 akun yang terlibat di sini, yaitu cash in bank, accounts payable, dan purchase discounts. Nah, ada 1 fungsi bisnis pada kelas ini, yaitu memproses atau pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Nah, pada 1 fungsi bisnis ini ada 3 dokumen dan pencatatan yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, cek atau pembayaran elektronik, yang kedua, file transaksi terkait pengeluaran kas, dan yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jadi kurang lebih dalam 2 kelas ini ada 4 fungsi bisnis beserta dokumen dan pencatatannya. Berikut kita masuk kepada learning objektif yang ketiga, yaitu memahami internal control, mendesain dan melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi pada siklus penerimaan dan pembayaran. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu metodologinya. Ya, secara keseluruhan ada 4 metodologi di sini, yaitu yang pertama, kita harus memahami internal control terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, kita harus menilai risiko terkait internal control pada penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang ketiga ini opsional, yaitu menentukan luas pengujian dan pengendalian. Jadi untuk metodologinya bisa 3, bisa 4, tergantung kita akan menentukan luas pengujian pengendaliannya atau tidak.
Atau kita bisa saja langsung pada yang keempat, yaitu mendesain pengujian pengendalian, penggunaan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam hal ini, untuk menemukan tujuan audit terkait transaksi yang ada. Nah, pada langkah yang keempat ini, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu prosedur audit yang digunakan, ukuran sampel yang akan kita audit, item yang dipilih, dan pemilihan waktunya. Sekarang kita masuk pada learning objektif yang keempat, yaitu menjelaskan metodologi pendesainan uji keseluruhan saldo untuk utang. Nah, di sini ada metodologi yang digunakan. Metodologi ini terdiri atas 3 fase. Kita mulai dari fase yang pertama. Fase yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi risiko penting dan menilai risiko salah saji material untuk akun utang. Yang kedua, mengatur nilai atau besaran materialitas untuk utang. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus penerimaan dan pembayaran. Ini untuk 3 dari fase 1, kita melanjutkan ke fase 2. Ada satu langkah di sini yaitu untuk mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas saldo untuk siklus penerimaan dan pembayaran. Selanjutnya kita lanjut kepada fase yang ketiga, ada 2 tahap atau langkah di sini yaitu yang kelima, mendesain dan melakukan prosedur analytical substantif untuk akun utang, dan yang keenam, mendesain uji keseluruhan saldo utang untuk memuaskan tujuan audit terkait saldo. Sama seperti yang tadi, ada 4 hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu prosedur audit yang digunakan, ukuran sampel yang diaudit, item yang dipilih, dan pemilihan waktu. Kita masuk kepada learning objektif yang kelima, yaitu dalam hal ini prosedur analytical substantif untuk utang. Nah, penggunaan prosedur analitis sama pentingnya dalam siklus akuisisi dan pembayaran, seperti halnya dalam siklus lain, terutama untuk mengungkap salah saji dalam utang usaha. Prosedur analytical substantif untuk siklus penerimaan dan pembayaran yang telah tadi kita sebutkan mengilustrasikan prosedur analitis untuk akun-akun neraca dan laporan laba rugi dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang berguna untuk mengungkap area-area yang memerlukan penyelidikan tambahan. Di buku ada satu tabel yang memuat tentang prosedur analytical substantif dan possible misstatement atau salah saji yang mungkin terjadi. Kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi kemungkinan itu terjadi cukup berada. Nah, yang akan saya bahas yaitu salah satu saja, yaitu membandingkan akun beban terkait penerimaan atau akuisisi, dalam hal ini jumlah saldonya dengan jumlah saldo di tahun sebelumnya. Nah, salah saji yang mungkin terjadi di sini yaitu salah saji utang dan biaya beban atau expense. Satu saja untuk dibahas. Nah, auditor harus membandingkan total biaya tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengungkap salah saji, dalam hal ini utang usaha, serta akun expense atau beban. Nah, karena akuntansi bersifat double entry, salah saji pada akun beban biasanya mengakibatkan salah saji yang sama pada utang usaha. Nah, oleh karena itu, membandingkan pengeluaran saat ini. Dalam hal ini, kita akan melihat akun-akun beban seperti beban sewa, beban utilitas, dan tagihan lain yang dijadwalkan secara rutin dengan tahun-tahun sebelumnya, merupakan prosedur yang efektif untuk menganalisis utang usaha ketika pengeluaran dari tiap tahun, baik tahun sebelumnya ke tahun sekarang, diharapkan relatif stabil. Jadi kita bisa melakukan tolak ukur dari akun terkait pada tahun sebelumnya. Jadi jika suatu perusahaan sudah memiliki, misalkan suatu perusahaan melakukan penyewaan, dan dari tahun sebelumnya hingga tahun ini dia terus melakukan penyewaan, maka bisa dibilang beban sewanya itu relatif mirip atau sama. Nah, jika dia tidak mirip atau dalam hal ini saldonya tidak stabil, maka kita bisa mencari tahu lebih dalam ke sana karena sudah ada clue yang ditimbulkan dari ketidakwajaran ini. Nah, sekarang pada learning objektif yang ke-6, yaitu mendesain dan melakukan uji keseluruhan saldo untuk utang, termasuk uji kewajiban out of period. Dalam hal ini akan kita bahas yaitu uji kewajiban out of period. Nah, pengujian kewajiban out of period atau yang di luar periode itu penting sekali dalam suatu perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, penyajian utang pada suatu perusahaan cenderung dikecilkan atau cenderung rendah atau dikurang-kurangkan. Nah, pengujian ini ada untuk mengungkap atau mencari tahu utang usaha
mana yang sebenarnya ada tapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini kita menyebutnya sebagai pengungkapan terkait utang usaha yang tidak tercatat. Nah, pengungkapan ini sangatlah mengandalkan penilaian risiko pengendalian atau plan detection risk, yaitu salah satu risiko yang ditimbulkan dari internal control, dan juga potensi salah saji saldo pada akun accounts payable atau utang usaha. Nah, prosedur audit yang digunakan di sini cukup banyak. Dan yang harus kita ketahui, karena di sini kita mencari tahu utang mana yang tidak tercatat, otomatis tujuan audit yang akan kita capai di sini yaitu akurasi terkait pada nominal atau besaran utang yang seharusnya tercantum pada laporan keuangan. Nah, prosedur-prosedur yang ada di sini cukup banyak, yaitu ada pemeriksaan dokumentasi jangka panjang untuk pengeluaran kas di kemudian waktu untuk melihat apakah pengeluaran kas ini melunasi hutang dan utang mana yang dilunasi. Apabila utang yang dilunasi tidak tercantum, maka kita bisa mencari tahu lebih dalam ke sana. Juga kita bisa memeriksa dokumentasi jangka panjang untuk tagihan yang tidak dilunasi beberapa minggu setelah periode sebelumnya atau periode selanjutnya, atau dalam hal ini year end atau akhir tahun. Yang ketiga, kita dapat melacak laporan penerimaan yang diisukan terjadi sebelum berakhirnya suatu periode akuntansi pada faktur vendor-vendor yang terkait dengan klien. Ada juga prosedur yang keempat, yaitu melacak laporan vendor yang menampilkan saldo pada neraca saldo utang. Jadi apabila suatu laporan vendor menyajikan saldo sebesar X, kita dapat mencari tahu saldo sebesar X ini ada atau tidak pada laporan utang yang ada di trial balance atau neraca saldo. Nah, yang kelima, kita dapat mengirim konfirmasi pada vendor yang berbisnis dengan klien atau vendor yang terkait pada barang-barang yang dibeli klien. Dalam hal ini karena utang, yaitu secara kredit. Juga ada prosedur berikutnya, kita dapat melakukan cut-off test atau kita dapat melakukan cut-off. Berikutnya, kita harus bisa memahami hubungan cut-off pada pengamatan fisik terhadap barang yang dimiliki klien, dan ada lagi prosedurnya, yaitu kita dapat memeriksa inventory in transit atau barang yang telah dipesan klien namun belum sampai di gudang atau tempat klien. Nah, kita masuk pada learning objektif yang ketujuh, yaitu kita harus bisa membedakan tingkat kepercayaan dari faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi utang sebagai bukti audit. Nah, secara jelas ada dua hal yang dibahas di sini, yaitu yang pertama, perbedaan antara faktur vendor dan pernyataan vendor. Nah, sebagai auditor kita harus bisa membedakan antara faktur vendor dan pernyataan vendor atau laporan vendor dalam memverifikasi jumlah yang harus dibayarkan pada vendor. Auditor mendapatkan bukti yang sangat andal atau dapat kita percayai tentang transaksi individu ketika auditor memeriksa faktur vendor dan dokumen pendukung terkait. Ya, dalam hal ini ada laporan penerimaan dan order pembelian. Dokumen-dokumen ini sangatlah membantu auditor karena ya, dokumen ini adalah bukti audit atau cara auditor melihat akan perusahaan yang diaudit. Nah, laporan vendor yang tidak begitu diinginkan seperti faktur untuk memverifikasi transaksi individual. Dalam hal ini karena laporan yang dalam ini fakturnya itu hanya mencakup jumlah total transaksi. Unit yang diperoleh, harga pengiriman, dan data lainnya tidak disertakan. Atau dalam hal ini, faktur untuk diverifikasi masih kurang lengkap sehingga kurang bisa digunakan auditor untuk mencari tahu. Nah, yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara pernyataan dan konfirmasi vendor. Nah, perbedaan terpenting antara pernyataan dan konfirmasi vendor dalam hal ini utang usaha adalah sumber informasinya. Pernyataan vendor telah disiapkan oleh vendor atau dalam hal ini pihak ketiga yang independen, namun berada di tangan klien saat auditor memeriksanya. Jadi pernyataan atau laporan ini memang dari vendor, tetapi kita mendapatnya pada sang klien. Nah, otomatis karena laporan ini telah ada di tangan klien, maka sang klien berpeluang untuk mengubah pernyataan vendor atau bahkan dia dapat menahan pernyataan tertentu atau laporan tertentu dari vendor untuk tidak diperlihatkan atau tidak ditunjukkan kepada auditor.
dalam hal ini tidak terbuka atau tidak transparan. Nah, tanggapan terhadap permintaan konfirmasi utang usaha biasanya berupa pernyataan atau laporan terperinci yang dikirim langsung ke kantor CPA atau Chief Public Accountant oleh vendor. Nah, ini memberikan informasi yang sama seperti pernyataan vendor tetapi lebih dapat diandalkan. Selain itu, konfirmasi utang usaha seringkali mencakup permintaan informasi tentang wesel dan utang serta inventaris konsinyasi yang dimiliki oleh vendor tetapi disimpan di tempat klien. Dan itulah perbedaan dan juga tanggapan-tanggapan yang ada terkait pernyataan atau laporan dan konfirmasi vendor yang harus auditor waspadai. Dan sekian untuk 7 learning objektif pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih.